Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mencoba mereview sebuah laptop yang spesial untuk di hari yang spesial. Tapi sebelum itu saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kali ini yang akan saya review adalah sebuah laptop special edition dari Dell, yaitu Dell Gaming G5 15 Special Edition. Jadi ada embel-embelnya yang pakai Special Edition. Kenapa di sini ada Special Edition untuk penamaannya? Karena sebenarnya untuk Dell G5 15 yang biasa itu menggunakan prosesor Intel Core i5 dan Core i7 generasi 10 seri H. Tapi untuk yang Special Edition-nya di sini dia menggunakan prosesor AMD 4000 series yang dikombinasikan dengan GPU dari AMD Radeon. Oke, yang pertama kita masuk di bagian spesifikasinya dulu. Untuk bagian dari spesifikasinya, untuk prosesornya di sini ada dua varian. Yang pertama AMD Ryzen 5 4600H 6 core 12 thread, kemudian AMD Ryzen 7 4800H 8 core 16 thread. Kemudian untuk grafiknya di sini dia memakai AMD Radeon RX 5600M DDR6 6GB VRAM. Ya, ini salah satu graphic card terbaru dari AMD untuk lini mobile-nya. Sehingga kalau kita bisa katakan untuk Dell G5 15 ini memang dikombinasikan full AMD, baik itu prosesornya maupun grafiknya. Kemudian untuk memorinya dia menggunakan DDR4 3200 MHz, di mana nanti akan ada dua pilihan opsi RAM, yang pertama itu 8GB, yang kedua 16GB. Dan sepertinya untuk yang di USA semuanya sudah dual channel. Untuk storage-nya di sini ada tiga pilihan, semuanya memakai M2 PCIe NVMe SSD 256GB, 512GB dan 1TB. Kemudian untuk konektivitasnya itu sebenarnya ada dua varian nantinya. Yang pertama masih menggunakan Wi-Fi 5 yang biasa, kemudian ada juga yang menggunakan killer Wi-Fi 6, di mana nanti keduanya menggunakan Bluetooth 5.1. Kemudian untuk baterainya di sini menggunakan 3 sel baterai dengan 51 Wh baterai. Kita masuk untuk desainnya dulu. Kalau kita lihat di bagian belakangnya memang yang tersedia hanya seperti warna aluminium ya. Dan sepertinya memang dia terbuat dari logam aluminium dengan finishing bars metal. Dan kalau kita lihat untuk logo Dell yang ada di bagian belakangnya ini sebenarnya tidak nyala. Tapi ketika dia terkena pantulan cahaya nanti akan terlihat seperti ada efek RGB-nya. Untuk masalah dimensinya, laptop ini memiliki panjang 36,5 cm, lebar 25,6 cm, dan ketebalan 2,16 cm. Kemudian kalau kita lihat bagian belakangnya, sebenarnya di bagian belakang itu ada tulisan G5S, yang berarti ini merupakan laptop dari Dell dengan kode G5, dan S yang berwarna merah itu sebenarnya menandakan bahwa ini adalah special edition, di mana nanti prosesornya dan GPU-nya itu merupakan kombinasi dari AMD. Nah, kita masuk ke bagian layarnya. Untuk bagian layarnya sendiri, dia sebenarnya sudah menggunakan panel IPS level, di mana nanti memiliki resolusi Full HD, dan ada dua pilihan refresh rate. Yang pertama itu 60Hz, yang kedua 144Hz, yang dikombinasikan dengan FreeSync. Untuk masalah akurasi warnanya, saya belum mendapatkan informasi apakah dia sudah sampai 100% sRGB, tapi melihat beberapa review di YouTube, kemudian beberapa artikel di internet juga, saya memperoleh bahwa akurasi warnanya sangat bagus. Jadi, saya bisa simpulkan bahwa kemungkinan besar dia sudah memiliki tingkat akurasi warna 100% sRGB. Untuk bagian keyboardnya, kita akan mendapatkan sebuah keyboard dengan layout full size, di mana terdapat numpad di bagian kanannya. Kalau kita lihat untuk backlight-nya sebenarnya ada dua pilihan, ada yang single backlight yang berwarna putih, kemudian ada juga yang 4-zone RGB backlight. Kemudian untuk tombol powernya sendiri itu terpisah dan berada di tengah bagian atas keyboardnya. Untuk touchpad-nya sendiri sebenarnya sudah lumayan besar dan center terhadap spacebar-nya, dan sayangnya tidak ada dedicated button untuk klik kiri dan klik kanannya. Masuk ke I/O port-nya, di sebelah kiri kita bisa lihat ada power port-nya, kemudian ada port mini display-nya, kemudian ada HDMI, kemudian ada USB 3.2 Gen 1 Type A, itu ada satu buah, kemudian ada RJ45 untuk LAN-nya, dan yang terakhir ada USB Type-C-nya. Untuk di sebelah kanan kita bisa lihat ada full size SD card port, kemudian ada audio jack combo port,
Kemudian ada 2 USB Type 2.0 dan yang terakhir ada Kensington lock-nya. Kalau kita lihat dari bagian bawahnya, memang untuk bagian ventilasi aliran udara masuknya itu tidak terlalu besar, sehingga kalau saya lihat kemungkinan laptop ini akan lebih panas. Tapi kalau melihat untuk bagian dalamnya, kita bisa mendapatkan sistem pendingin dengan 2 kipas yang dikombinasikan dengan 3 heat pipe. Yang menurut saya ini sudah lumayan bagus, karena kita ketahui bahwa memang AMD Ryzen 4000 series itu untuk masalah thermalnya sudah sangat mumpuni. Kemudian untuk opsi upgrade-nya kita bisa lihat di sini ada 2 slot RAM yang secara teoritis kita bisa upgrade sampai 32 GB. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada 2 slot M2 SSD, baik itu bisa diisi dengan SSD SATA maupun M2 NVMe. Dan sayangnya di sini tidak ada slot untuk hard drive ukuran 2,5 inch. Nah, yang menarik dari Dell G5 15 ini adalah laptop pertama yang menerapkan teknologi AMD SmartShift. AMD SmartShift ini adalah teknologi di mana nanti discrete GPU-nya, yaitu AMD Radeon RX 5600M-nya, itu akan bekerja langsung dengan CPU. Jadi seolah-olah discrete GPU-nya ini seperti integrated GPU-nya, sehingga nanti performa dari Radeon RX 5600-nya akan meningkat jauh dibandingkan ketika dia tidak menggunakan teknologi AMD SmartShift-nya. Kemudian untuk masalah harganya, di USA sendiri ini sudah launching dan kita bisa lihat ada 4 varian yang disediakan untuk Dell G5 15 Special Edition ini. Mulai dari varian yang AMD Ryzen 5 4600H sampai AMD Ryzen 7 4800H. Di sini kita bisa lihat starting harganya itu mulai dari $880, di mana kalau kita analogikan dengan harga dolar yang saat ini sekitar Rp15.000, kemungkinan mulainya dari 13,5 juta. Kemudian varian yang paling tinggi itu adalah yang memiliki prosesor AMD Ryzen 7 4800H, kemudian RAM-nya 16 GB, SSD-nya 1 TB, displaynya itu sudah 15,6 inch 144 Hz dengan FreeSync, itu harganya $1.300, yang berarti kisaran hampir 20 juta. Tapi kita belum tahu di Indonesia sendiri apakah akan dirilis pada tahun ini atau tidak. Ya, mudah-mudahan dirilis di Indonesia seperti Dell G5 tahun 2019 kemarin, sehingga kita punya banyak pilihan untuk laptop dengan jeroan AMD Ryzen 4000 series. Oke, sekian untuk video review kali ini. Jika ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin dibenarkan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.